warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Baik, Allah. Anak-anak, kita hari ini akan belajar siklus pada makhluk hidup. Pelajaran ilmu pengetahuan alam. Sebelum belajar, Nabi mau ngajak kalian untuk berdoa dulu. Ketuanya silakan doa. Ini ya Pak. Selanjutnya hari ini siapa yang tidak hadir? Dan siapa keterangannya? Masa nggak tahu kenapa dan nggak masuk? Kita kenapa sakit ya? Oh iya, jadi sakit cuci. Ya mudah-mudahan yang sakit kita doakan akan segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal alamin. Selanjutnya masuk pembelajaran hari ini. Kira-kira ada nggak yang sekolahnya belajarnya nggak semangat? Semangat semua ya insya Allah. Kalau nggak semangat ya nggak berangkat. Anak berdiri kita akan latihan dan sesuai dengan tema pelajaran hari ini siklus pada makhluk hidup. Tapi akan terangkan dulu tentang makhluk hidup, terutama binatang-binatang yang bermetamorfosis seperti kupu-kupu, nyamuk, katak. Kalau nanti bilang telur, kalian duduk. Nah ini ya. Kalau nanti bilang ulat, ini. Kalau bilang kepompong, apa? Nah, coba telur, ulat, kepompong, nanti telur, ulat, kepompong. Nah itu urutan-urutan makhluk hidup yang bermetamorfosis, jenisnya kupu-kupu dan banyak ya binatang-binatang yang bisa bermetamorfosis. Ada metamorfosisnya lengkap, ada yang metamorfosisnya tidak lengkap atau tidak sempurna. Nah, silakan dibuka buku tulisnya. Nanti ada yang akan kita tulis. Kita lihat di gambar titik-titik pengertian siklus hidup. Siklus hidup adalah rangkaian perubahan makhluk hidup dari lahir hingga menghasilkan keturunan untuk menjaga kelangsungan spesies. Jadi siklus hidup adalah rangkaian perubahan makhluk hidup dari lahir hingga menghasilkan keturunan untuk menjaga spesies. Makhluk hidup itu ada yang bermetamorfosis, ada yang tidak bermetamorfosis. Contohnya seperti di gambar. Di gambar ada gambar apa? Kucing dengan kupu-kupu. Kalau kucing, Paris, kalau kucing itu bermetamorfosis apa enggak? Berubah nggak dia wujudnya? Oh, kucing dari kecil sampai besar ya kayak gini aja. Ada nggak kucing yang bertelur? Nggak ada. Kucing tidak bermetamorfosis. Yang bermetamorfosis adalah kupu-kupu. Asalnya dari apa tuh kupu-kupu? Dari telur pertama, nanti jadi ulat, setelah jadi ulat nanti akan jadi kupu-kupu yang indah. Apalagi dari kupu-kupu yang bermetamorfosis? Tadi sudah sampaikan katak, ya, bagi kucing dari kecil sampai besar tidak berubah, bahkan belang-belangnya kayak gitu, dari kecil belang-belangnya kuning, dari kucing moyeng sampai besar ya nanti tetap jadi kucing moyeng. Bahkan ada kucing moyeng besarnya jadi kucing mujair, belang-belangnya jadi buah ada. Nah, hidup itu ada prosesnya dari telur kemudian jadi larva, kemudian jadi ulat, jadi kupu-kupu. Nah, coba kalau ada ulat, ya, kalian pernah lihat telur belum? Biasanya tinggalnya di mana? Biasanya tinggalnya di mana? Itu ada gambarnya. Di daun-daun. Lo kayak di umpamanya, Sofi lihat ada ulat, Sofi ini diambil terus dimatikan. Kira-kira apa yang terjadi? Gak akan bisa menjadi kupu-kupu yang indah. Maka jangan sampai kita merusak siklus hidup daripada makhluk hidup.
Karena kalau sampai ularnya dimatikan, ya nggak akan berubah jadi kuku-kuku. Itu kecuali nyamuk. Nah, nanti kita akan lihat juga siklus hidupnya nyamuk. Kalau nyamuk, kalian lihat jentik-jentik nyamuk di air, kemudian ditumpang, alhamdulillah tidak menjadi nyamuk yang kemudian akan mengganggu kita. Tuh ya, kalau dunia ini nggak ada anak-anak kecil, ada genosida, pembunuhan massal, anak-anak kecil dibunuh semua. Kira-kira nanti 10 tahun lagi ada orang besar enggak? Nggak ada, nggak ada yang meneruskan mati. Maka kita sebagai orang yang berakal, sebagai makhluk Tuhan, wajib kita menjaga kelestarian lingkungan, menjaga kelestarian hidup semua makhluk hidup. Ya, kalau ditahan ada ular malah dibunuh dan dipesi, atau buat nakut-nakutin kawannya, akhirnya nggak bisa berubah menjadi kuku. Bahaya nggak seperti itu? Ya bahaya, ini kita nggak bisa lihat lagi kuku yang indah. Gara-gara masih jadi ular, masih jadi ular sudah dipesi. Nah, bahasa Jawanya dipesi, bahasa Indonesia apa? Ya dibunuh, dibunuh ya, mati. Akhirnya nggak bisa jadi kuku. Nah, kita akan lihat sejenak videonya. Ini video tentang perubahan atau tentang siklus hidup kuku-kuku. Nah, kalian perhatikan, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan biar bisa menjawab. Nanti yang dikasih soal ya, nanti dijawab kelompokan. Karena ini cuma 2 orang, berarti bagi 2 saja. Kelompoknya nanti dibagi 3. Enggak, ini kalau kelompoknya yang pintar sama pintar, yang kurang pintar apa? Hai anak-anak, apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Kali ini Ibu akan memberikan materi tentang metamorfosis hewan kuku. Yuk kita simak. Proses pertumbuhan setiap hewan ada yang mengalami perubahan bentuk, ada juga yang mengalami perubahan bentuk. Kalian tahu apa istilah pertumbuhan hewan yang mengalami perubahan bentuk? Ya betul, metamorfosis. Perhatikan di belakang ini, apakah ada perubahan bentuk yang sangat berbeda? Metamorfosis dibagi menjadi 2, metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, anak-anak, mari kita amati dalam hidup hewan kupu-kupu, mulai dari telur hingga menjadi kupu-kupu. Metamorfosis sempurna merupakan metamorfosis yang dalam proses perkembangannya mengalami perubahan bentuk tubuh, penampilan, dan juga perilaku. Kemudian terdapat fase larva. Perubahan bentuk, penampilan, dan perilaku mulai terjadi sejak fase larva. Saat telur menetas, kita mengenal larva kupu-kupu dengan nama ular. Ular akan banyak daun sampai menjadi gemuk. Ular mulai melepas kulit luarnya. Setelah itu, ular bergantung kembali di ranting pohon atau daun. Dari fase larva, hewan mengalami metamorfosis sempurna dan akan berlanjut pada fase pupa. Pada tahap pupa, ular mengalami proses yang luar biasa. Tahap inilah yang disebut sebagai metamorfosis. Anggota tubuh dan organ mengalami perubahan yang luar biasa hingga menjadi bentuk fisik kupu-kupu yang sempurna. Telur kupu-kupu biasanya berada di permukaan daun. Telur kemudian menetas menjadi ular. Ular itu akan makan selama berhari-hari. Lama-kelamaan, ular akan berhenti makan dan mulai berubah menjadi kepompong. Masa kepompong ini berlangsung selama berhari-hari. Ada bagian penting dalam kepompong yang bernama cakram imaginal, yang merupakan kumpulan sel. Dari cakram imaginal inilah mulai tumbuh struktur tubuh kupu-kupu dewasa. Cairan yang kaya akan zat protein pada cakram imaginal akan membantu pertumbuhan dan perubahan tubuh menjadi kupu-kupu. Jika telah sempurna, kupu-kupu keluar dari kepompong dan menjadi kupu-kupu dewasa. Masya Allah, demikian hikmahnya ya. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih berganti malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang nakal. Kupu-kupu adalah contoh serangga yang mengalami proses metamorfosis secara sempurna. Ini artinya untuk mencapai kupu-kupu maka hewan asalnya akan melalui 4 tahap perubahan bentuk. 4 tahap ini bermula dari telur, kemudian menjadi ular atau larva, dilanjutkan dengan pupa dan terakhir imago. Baik anak-anak, kita perhatikan metamorfosis kupu-kupu dari telur menjadi kupu-kupu dewasa dalam waktu 30 hari. Yuk kita simak tayangan berikut ini. Telur kupu-kupu yang menetas akan menjadi ular, dan ular akan hidup dengan makan banyak daun sebagai persiapan menuju fase berikutnya. Fase berikutnya dari ular adalah kepompong, yang mengubah bentuk tubuhnya untuk menjadi kupu-kupu. Fase kepompong umumnya terjadi selama 12 hari. Di dalam kepompong, ular mengeluarkan suatu enzim. Enzim ini akan membuat tubuh menjadi meleleh. Hampir seluruh jaringan tubuhnya tercena menjadi cairan. Namun, ada bagian bernama cakram imaginal yang masih bertahan. Cakram imaginal ini merupakan kumpulan dari sel yang tidak ikut tercerna. Cairan yang ada dalam kepompong ini kaya akan protein. Cairan ini akan membantu sel dan cakram imaginal membentuk anggota tubuh kupu-kupu dewasa. Saat pertama kali keluar dari kepompongnya, sayap kupu-kupu masih lunak dan terlipat di tubuhnya sehingga belum bisa terbang. Kupu-kupu harus segera memompa cairan tubuh ke frena sayapnya untuk mengembangkannya sebelum terbang. Ketika sayapnya mencapai ukuran penuh, kupu-kupu harus beristirahat
istirahat selama beberapa jam untuk membiarkan tubuhnya kering dan mengeras lebih tenang untuk pertama kalinya. Semoga dengan video yang ditayangkan, materi metamorfosis kupu-kupu ini dapat kalian pahami dengan baik. Daun hidup kupu-kupu dimulai dari telur. Telur kupu-kupu biasanya berada di permukaan daun. Telur kemudian menetas menjadi ular. Ular itu akan makan selama berhari-hari. Lama-kelamaan, ular akan berhenti makan dan mulai berubah menjadi kepompong. Masa kepompong ini berlangsung selama berhari-hari juga. Jika telah sempurna, kupu-kupu dewasa akan keluar dari kepompong. Kupu-kupu dewasa akan berkembang biak mengganti telur. Dari telur itu, proses metamorfosis dimulai lagi. Ibu punya pertanyaan nih, hewan mana yang mengalami metamorfosis sempurna dan tidak sempurna? Kalian perhatikan gambar ya, ada metamorfosis kupu-kupu, kecoa, lalat buah, dan capung. Alhamdulillah. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Itu ya, jadi dari video ini kita belajar bahwa ada yang metamorfosisnya sempurna, ada kupu-kupu ya, yang dari awalnya telur terus jadi larva, jadi ular, jadi kepompong, kemudian jadi kupu-kupu. Ada yang cepat, tidak maka metamorfosis yang tidak sempurna kayak kecoa. Kecoa itu dari telur, kemudian cepat berubah menjadi kecoa kecil, terus jadi kecoa dewasa. Nah, nanti kasih tugasnya. Ini ada 3 angka misteri. Kalian ambil satu-satu. Ini isinya tentang siklus hidup dari kupu-kupu, katak, dan juga nyamuk. Silakan setelah kelompoknya, Nurah, ambil. Nah, ketua 2, Laris, nomor 2. Nah, duduknya boleh jejer dengan kelompoknya. Yang terakhir kelompoknya, harusnya apa ya? Sudah dibuka? Lihat. Nyamuk. Ditulis urutannya. Yang nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa, nomor 4 apa, dijejer di atas meja biar aku lihat kalian sudah paham belum urutannya. Urutan siklus hidup. Kadang-kadang kerjakannya. Punya Paris? Siklus hidup apa tadi? Nyamuk. Coba kita lihat. Siklus hidup nyamuk. Ini dari telur, kemudian jadi jentik nyamuk. Jentik nyamuk ya, bukan jentik, dari jentik. Kemudian jadi kepompong, kemudian jadi nyamuk. Sekarang Abi buat pertanyaan untuk semuanya, untuk semua kelompok. Coba jawab pertanyaannya. 1. Apa yang terjadi pada siklus hidup katak jika sungai tempat hidup katak apa? Ada sampah-sampah bekas pestisida. Tapi ini kalau dibuang sembarangan ya, masih ada racunnya, pestisida itu racun. Dibuang sembarangan, nanti bisa menggunakan. Nanti kita nyarikan, nanti kalau punya bersih, enak ya, bisa buat mandi-mandi, nyari ikan masih dapat ikan.
Jadi mulai hari ini ambil aja semuanya berjanji supaya membuang sampah plastik ke buat janji saya hari ini tulis. Nah, tulis janji saya hari ini. Nah, semuanya. Ya, di kertas juga tadi. Saya berjanji. Setelah melihat banyaknya orang buang sampah sembarangan, kalian berjanji apa? Saya berjanji. Ya, enggak. Terima kasih sekolahnya bunganya indah. Lamanya itu juga. Saya kalau umpamanya shopping jadi pulang akan jadi kuku. Kamu pesen apa kawan-kawan? Aku harap apa ya? Kalau mulai jadi pulang, kamu pesen apa yang masuk sekolah ini? Jangan sebut saya karena saya akan berubah menjadi buku yang bisa. Buku-buku tugasnya apa? Membantu pada ya. Kalau ada bunga, ya membantu penyerbukan bunga juga dari buah. Masalah kalau bukunya banyak nanti buah-buahan juga buahnya akan lebat semua, berbuah semua. Ya, jadi jangan sampai kita merusak satu saja masa hidup mati. Ini apa? Ada telur, kamu ya telur katanya, kamu kusek-kusek merusak, akhirnya mati. Jangan jadi paham? Jangan sekali-kali kita merusak siklus hidup agar ulang bisa hidup. Itu saja pelajaran hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi manusia yang kita lingkungan, bisa menjaga kita tetap bersih sehingga hidup yang punya manfaat untuk kehidupan kita sebagai manusia bisa hidup berkembang biak dengan baik. Amin Allahumma amin. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma rabbi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa